oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Shalom. Kalau kita melihat beberapa teman kita memakai beberapa pakaian adat, bukan Paskah terus adatnya adat Indonesia, bukan ya. Karena besok adalah Hari Kartini. Oleh sebab itu kita sekaligus merayakan itu ya. Tetapi lebih dari itu pagi hari ini saya mau katakan bahwa Paskah buat kita semua. Kasih salam kanan kiri. Katakan selamat Paskah saudaraku. Kasih Tuhan memberkatimu pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sudah senyum belum kanan kirinya? Sudah bergembira belum kanan kirinya? Saya percaya karena kasih Allah kita harus bersuka cita pagi hari ini. Amin. Oleh sebab itu bersama kita akan bersyukur, memuji nama Tuhan, merayakan Paskah ini dengan segenap hati kita. Amin. Tundukkan kepala, bersehati, kita akan berdoa. Kasih-Mu lebih dari segalanya. Pengorbananmu, karya terindah dalam kehidupan kami, Yesus. Pagi hari ini kami ingin membalas semua kebaikan Tuhan dengan memuji menaikkan nama Yesus. Memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika itu kami lakukan dengan segenap hati, maka pagi hari ini Engkau akan hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu membebat setiap hati kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau, memuji menaikkan Engkau dengan segenap. Terima kasih, dengan bersehati kami akan memuji, meninggikan, bahkan bersyukur buat kasih-Mu yang lebih daripada itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Dia yang telah rela disalib untuk memberikan selamat yang kekal dalam kehidupan kita. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Dengan segenap hati telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar karya-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Jemaat saya undang berdiri, nyanyikan dengan segenap hatimu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Diriku hidup. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar karya-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersama. Terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami percaya pengorbanan-Mu sungguh dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan. Darah-Mu melalui Kalvari menyembuhkan, bilur-Mu menguatkan dalam kehidupan kami. Bahkan pengorbanan-Mu memberikan keselamatan kekal dalam kehidupan kami. Terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup.
terpujilah namamu ya Allahku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Mari angkat tanganmu, angkat suara, katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorai balalah tembusmu. Darahmu menyucikan kami, darahmu menyelamatkan kami, pengorbananmu memberikan keselamatan kekal dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini, nama Yesus dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari El Shaddai yang bersyukur pagi hari ini beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan bersyukur buat kemurahan Yesus pagi hari ini. Amin. Mari mulia, gerakan kakimu, gerakan tanganmu, nama Tuhan dimuliakan. Bersama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasihnya lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, kasih yang kau beri hanya untukmu. Kasih Tuhan memberikan kekuatan yang lebih dalam kehidupan kita. Bersama katakan, kasih yang begitu kasar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu bersama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Mari bersukacita buat Allah kita pagi hari ini. Dibebaskan, dibangkitkan, yang kau beri hanya untukmu.
Lebih lagi mulia buat Allah kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Sorak-sorai dong buat Allah kita. Haleluya. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. El Shaddai bersama. Mari pujikan sama-sama. Aku rindu salibmu, kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, terimaku. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Biar kehendak jadi. kehendak-Mu terjadi. Yo. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirobohkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku rindu salibmu, kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, terimaku.
bisa pagi hari ini? Katakan kanan kirimu, hari ini terbaik karena Yesus memberikan keselamatan yang kekal melalui salibnya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Bersama kita akan menyaksikan persembahan melalui vocal group. Waktu dan tempat dipersilakan. Beri aplaus kepada mereka semua. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada dunia, Dia serahkan putranya yang tunggal bagi kita. Dialah Yesus, Dia disalibkan karena kasih-Nya pada manusia. Di bukit Golgota sunyi dan kelam, tangan terpaku, darah tercurah, mahkota duri menggores dalam, menanggung beban, menggantikan dosaku. Darahnya tercurah bagi dunia, menghapus dosaku, membasuh jiwaku. Salibnya saksi kasih yang kekal. Yesus menebusku dengan darah-Nya. Di atas salib Kau diam menderita, menanggung derita, menggantikan dosaku. Di salib-Mu dunia Kau tebus, namun kasih-Mu tak pernah pudar. Darahnya tercurah bagi dunia, menghapus dosaku, membasuh jiwaku. Salibnya saksi kasih yang kekal. Yesus menebusku dengan darah-Nya. Tak terbayang derita-Mu Yesus, namun Kau diam tak membalas kasih
pada dunia. Dia serahkan putranya yang tunggal bagi kita. Dialah Yesus, dia disalibkan karena kasih-Nya pada manusia. Puji nama Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka semua. Luar biasa vokal grup kita kali ini. Kita akan persiapkan persembahan kita. Mari yang bertugas saya persilakan. Persembahan ini untuk kita alokasikan kepada panitia tahunan sehingga nanti di akhir tahun kita tidak akan keberatan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan. Dia tak mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bersama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita berarti sebab Allah kita, Yesus Kristus, telah bangkit hidup pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah melalui Kalvari. Berikan kekuatan yang baru kepada kami, berikan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku perhiburan. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi.
Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Bapa di surga, betapa beruntungnya kami. Anugerah yang terbesar menjadi orang Kristen. Menjadi anak-anak Tuhan yang kau tebus dari cara hidup kami, hidup nenek moyang kami yang sia-sia itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kami mengucap syukur anugerah terbesar dalam hidup kami. Karena keselamatan telah Engkau jamin, Engkau memberi kami harapan, memberi kami hidup yang berkemenangan tiap-tiap hari. Karena apa yang Engkau kerjakan di salib dan peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu yang kekal. Firman-Mu yang tidak akan pernah layu dan tidak akan pernah tidak berhasil. Firman-Mu, langit dan bumi akan berlalu. Segala kebesaran manusia, penemuan manusia, semua emas dan perak, kekayaan akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Itulah sebabnya kami di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan pembekalan firman-Mu. Sehingga kami hidup berkemenangan, kami kuat, kami tahan menghadapi badai dalam hidup ini. Karena Engkau telah membuatnya janji-janji-Mu sedemikian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan melihat video singkat ini. Puji Tuhan, salam semuanya. Saya ucapkan selamat Paskah dan juga selamat Hari Kartini besok ya. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 33 sesudah Masehi, pengikut Yesus Kristus hanya 120 orang saja. Mereka penuh dengan ketakutan dan bersembunyi kalau mereka nanti ditangkap orang-orang Romawi, saudaraku. Kemudian mereka bertambah dan berkembang dari 120 ke 3.000, kemudian ke 5.000, kemudian ke 500.000, kemudian 2.500.000, dan sekarang pengikut Yesus Kristus di muka bumi 2,5 miliar. Besarnya digabung Amerika, Cina, Eropa masih jauh lebih besar dari pengikut Yesus Kristus. Pada waktu kebangkitan atau Paskah itu, dimulailah yang namanya tahun Masehi, saudaraku. Dan semua di seluruh dunia tahu tahun Masehi ini, bahkan ulang tahunmu, tanggalnya, bulannya, dihitung dari tahun Masehi itu. Nah, bagaimana mungkin 12 orang yang miskin dan kebanyakan mereka adalah nelayan. Sampai bisa jumlahnya sekarang, tidak ada organisasi di bumi ini yang lebih besar daripada organisasi gereja Tuhan yang jumlahnya 2,5 M, saudaraku. Diawali dari ke-12 murid yang sebetulnya tidak berdaya. Mereka miskin, tidak punya pengaruh. Mereka nelayan dan tidak berpendidikan.
Dan kita lihat bagaimana mereka bisa memberitakan Injil dengan gagah perkasa. Saudaraku, hari Jumat itu, pada waktu hari siang, di tempat pengadilannya Pilatus terdengar desingan cambuk 3 tali itu yang membelah udara dan mendarat di tubuh Yesus Kristus. Tali itu 3 tali dan masing-masing ada 2 bulatan besi yang tajam. Jadi begitu dicambukkan dengan seorang ahli atau algojo itu, jedes, begitu lubang menancap 6, saudaraku, maka darah terpercik kemana-mana, nyemprot kemana-mana. 2 kali lagi, jedes dan ditarik, saudaraku. Maka lubang itu menjadi 12 lubang. Dan tidak hanya disentil, dihilangkan karena sudah menancap di tubuh Tuhan, tapi digeret, seret, gitu saudara. Saya nggak bisa membayangkan. Akhirnya robek daging itu. Cambukan ketiga menjadi 18 lubang. Jadi ditarik, saudaraku. Serut. Dan robeklah daging itu. Yang keempat jadi 24 cambukan. Yang kelima jadi 30 lubang, saudaraku. Yang keenam jadi ditarik lagi menjadi 36. Saudara, dia telah memberikan dirinya dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-6 dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan memberikan kepipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menutupi mukaku ketika aku dinodai dan diludai. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dan cambuk yang ke-6, yang ke-7 sampai yang ke-10 berarti 60 lubang, saudaraku. Ditancapkan jedes, mancep, saudaraku. Dan menurut kisahnya, bahkan ketika digeret itu, tulang-tulangnya kelihatan. Saudara, engkau yang lihat film itu, tidak sebanding dengan yang sejatinya sedang terjadi. Di gereja ini semuanya sudah almarhum, yaitu 2 orang. Pernah diberi penglihatan oleh Tuhan. Tentang kematiannya Tuhan. Yaitu Bapak Suwarto, mertua, dan Bapak Atmo Palimin, papaknya Pak Pur, bapaknya Pak Timur, saudaraku. Ketika mereka diperlihatkan, ini saya nggak bisa membayangkan sendiri karena mereka itu pun dari keluarganya. Ketika Pak Warto melihat itu, saudaraku, saking ngerinya, saking menderitanya Tuhan itu, sampai-sampai nggak kuat, Tuhan jangan teruskan Tuhan. Saudaraku, cambuk itu menurut kain kafan. Nanti setelah ibadah ini, waktu kita makan, saya nyetelkan penemuan kawin kafan yang dipadu dengan penemuan modern, yaitu AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan akhir-akhir ini. Dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Dan dia akhirnya yang dikatakan di dalam kitab, dalam kain kafan itu, dicambuk tidak 10 kali. Bukan juga 20 kali, tapi 121 kali. Kali 6, itu berarti ada 726. Belum lagi robekan pada waktu ditarik. Saya sedang membayangkan ditarik, yang ke-100 lubang, yang ke-200 lubang. Itu akan banyak dagingnya itu yang terkelupas, saudaraku. Dan darahnya berceceran di lantai, berceceran di tangan algojo, di talinya itu, di tanah yang ada di situ, saudaraku. Dan belum lagi, saudaraku, kepalanya dimahkotai dengan duri, karena durinya itu begitu tajam, pegang sedikit sudah sakit. Dengan bulu itu ditarik dan dipukulkan ke kepala Tuhan, sehingga semakin menekan, sehingga darah berlumuran di wajahnya. Nah, belum lagi ketika dia diludahi. Katakan saja yang meludahi itu memang rombongan orang Farisi dan rombongan tentara Romawi. Katakan saja orang
Farisi dan orang Saduki itu yang meludahi Tuhan Yesus 10 orang saja. Tapi jumlahnya sebetulnya lebih dari itu. Alkitab tidak dikatakan berapa orang yang meludahi. Bukan tubuhnya saudaraku, tapi wajahnya. Nah kalau orang Farisi katakan saja 10 ludah di wajahnya. Belum pernah ada manusia yang begitu direndahkan, harga dirinya habis seperti yang dialami Yesus Kristus, saudaraku. Tidak ada tokoh, tidak ada siapapun di dunia ini yang pernah menderita sebanyak itu. Belum lagi orang Romawi, saudaraku. Itu orang Romawi yang menjaga Tuhan itu diperkirakan 100 sampai 200 orang. Dan kalau yang meludahi 10 saja, yang betul-betul benci, saudara, itu ludahnya sudah nempel di sini. Saudara melihat wajahnya itu mengerikan. Kenapa Tuhan Yesus berbuat demikian? Supaya kita ini yang jahat, kita ini yang penuh dengan dendam, kita yang selingkuh, berzinah, kita hidup berkubang dengan dosa, keluar masuk penjara, selingkuh, narkoba, judi, ketagihan, film pornografi. Kita yang mencuri, berbohong, kepahitan. Saudaraku, ada harapan bagi saudara dan saya. Ketika terjadi, tidak hanya seperti itu saudaraku. Langsung Tuhan Yesus dibawa harus ke tempat di mana dia disalib, jaraknya kurang lebih 2 kilo. Dari tempat pengadilan Pilatus itu sampai ke Golgota, saudaraku. Tuhan Yesus itu membawa palang. Palang yang horizontal. Itu beratnya kurang lebih 1,5 meter, beratnya itu 50 kilo. Dan yang paling ke atas, palang yang ke atas itu, saudaraku, itu kurang lebih 2,5 meter. Itu beratnya kurang lebih 100 kilo. Total jumlah yang harus dibawa Tuhan kurang lebih 150 kilo. Tuhan Yesus kayak membawa pohon. Badannya sudah hancur, dagingnya sudah remuk. Yang ditendangi, diludahi. Kemudian dia harus membawa salib yang begitu berat. Itu sebabnya di tengah-tengah ketika Tuhan membawa salib yang berat itu, saudaraku, dia harus jatuh beberapa kali. Itu jalannya naik loh. Ketika saya dan rombongan ke Israel kapan hari itu, melewati jalan yang namanya Via Dolorosa. Itu naik. Itu saya dan rombongan itu tur, menggeh-menggeh, saudaraku. Enggak bawa apa-apa, hanya bawa tas saja, saudaraku. Tapi ini, Tuhan Yesus, udah hancur lebur badannya. Saudaraku, kalau engkau mengatakan, gimana sih kasih Kristus? Seperti itu kasih Kristus. Kasih Kristus lebih daripada kasih seorang ibu. Kasih Kristus lebih daripada kasih seorang bapak. Tidak ada orang yang terhilang sebenarnya yang tidak bisa diselamatkan. Tidak ada rumah tangga yang begitu retak, atau pecah yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada dosa yang begitu menjijikkan. Kemaksiatan, kebejatan moral, keluar masuk penjara, kriminal yang tidak bisa dikuduskan dan tidak bisa diampuni. Itu sebabnya Yesus Kristus telah memberikan dirinya dan tidak membela apa-apa saja, saudaraku, yang perlu dia katakan kepada mereka. Dia seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Supaya saudara yang saya, yang hidup belakrak, yang sesat, yang pikirannya jahat semata-mata, omongannya penuh dengan kata-kata kotor dan sumpah serapah dan kutuk yang keluar dari mulutmu, supaya semuanya dihapuskan dan disucikan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Gitu ya Tuhan ngomong. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku akan membuat seperti putih seperti bulu domba. Tidak ada pernah seorang pribadi yang ngomong seperti itu, saudaraku. Bahkan dia mengatakan demikian supaya engkau yang terjerembab di dalam dosa,
tanpa harapan. Kayaknya saudara meneruskan hidup ini tidak ada gunanya. Rasanya putus asa. Saudaraku, di hari Paskah ini dan Jumat Agung ini, Tuhan memberikan kepadamu sebuah harapan. Jangan engkau percaya kepada iblis yang mengatakan engkau tidak terpuruk. Engkau tidak akan bisa lepas dari sifat hatimu yang sok selingkuh. Engkau tidak akan bisa lepas dari sumpah serapah yang ada di mulutmu. Gak bisa. Engkau tidak akan bisa keluar dari ekonomi usahamu yang amburadul. Setan selalu mengatakan demikian karena membuat kita sebagai seseorang yang tidak mempunyai harapan. Saudaraku, dalam Yesus Kristus saya katakan kepada saudara, tidak ada yang namanya jalan buntu. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Yang ngomong buntu, yang ngomong frustasi dan putus asa itu iblis. Dan dia itu pembohong sejak semula. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-44. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan ia tidak melakukan kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau engkau sering mendengarkan di HP, mendengarkan di internet, mendengarkan kanan kiri. Saudaraku, itu semuanya sampah dan kebohongan. Saudara bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Saudara bisa sembuh dari sakit penyakit. Karena di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang kedua itu mulai dikatakan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan muka pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tapi ya saudaraku, didoni loh saudaraku. Diludahi, gak me orang Paris, orang Rom. Mana ada sebuah tahanan yang tidak melakukan kejahatan. Bahkan dia mau dilepas loh. Dihabisi harga dirinya sampai sedemikian juga, sedemikian rupa. Supaya kita ini yang rendah. Kita yang frustasi, tidak punya apa-apa, yang merasa miskin, gagal terus hidupnya. Saudara diambil dan diangkat Tuhan. Karena dia telah berbuat. Menyerahkan diri sedemikian rupa, saudaraku. Tidak hanya itu saja. Ketika dia harus tertatih-tatih dalam perjalanan kurang lebih 2 kilo. Mengangkat salib 150 kilogram, saudaraku. Akhirnya tidak kuat. Maka ada orang yang namanya Simon dari Kirene yang menolong Tuhan. Orang Afrika itu saudaraku. Setelah sampai di bukit itu. Diambilnya oleh serdadu itu. Paku yang kurang lebih 12 cm. Sorry kalau tangannya mungkin 8 cm. Sini Mas. Daplang ini Pak ya. Gak denten sawah. Jadi pakunya saudaraku, itu bukan paku stainless. Tapi itu paku yang sudah lama disimpan. Memang untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Jadi orang yang disalib itu saudaraku, itu penjahat berat. Dan Tuhan Yesus tidak hanya dijadikan penjahat berat, tapi lebih hukumannya daripada itu saudaraku. Dan paku ini ditancapkan sampai tembus ke kayu itu, saudaraku. Jedies. Nah ini yang satu juga begitu. Maka muncratlah darahnya, saudaraku. Terus kakinya, dua-duanya jadi satu. Hele iki gak iso angel Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, setelah dipaku, saudaraku, kakinya dipaku. Nah, kakinya itu tidak dikasih penahan tubuh, tidak. Begitu dipaku, saudaraku, jadi kakinya itu jedies, saudara, sampai masuk dan tembus ke kayu itu. Langsung ditarik, diberdirikan, saudaraku. Dan Tuhan itu menahan tubuhnya dengan kaki yang telah dipaku itu.
Saudara, saya tidak bisa membayangkan. Sedangkan orang-orang yang disalib begini sudah kejang-kejang tangan ini. Dan akhirnya juga, saudaraku, kakinya mau belok kanan kiri untuk menahan sakitnya, saudaraku. Dan 3 jam kemudian, Tuhan menyerahkan nyawanya. Dan Tuhan mengatakan, sudah selesai. Waktu Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur selama 3 hari. Setan terbahak-bahak. Aku telah mengalahkan orang dari Galilea, orang dari Nazaret itu. Sekarang aku yang berkuasa di bumi. Petrus menyangkali. Yudas mengkhianati. Semua murid-murid lari tunggang langgang. Dunia runtuh bagi murid-murid itu. Seseorang yang diharapkan jadi raja, memerintah di Israel, sudah mati, tubuhnya sudah rusak. Dan dimasukkan ke dalam kubur. Dan kubur itu dimeterai dengan meterainya Rom. Dan dijaga tentara-tentara yang kuat. Siapa yang mendekat akan dibunuh. Maka iblis mengadakan pesta besar-besaran. Bahwa mereka telah mengalahkan manusia. Yang pertama di Taman Eden. Sekarang di Taman Getsemani. Dia berkuasa atas seluruh bumi. Saudaraku, murid-muridnya takut. Murid-muridnya gentar. Murid-muridnya stres, depresi. Ternyata selama ini saya mengikut. Salah mungkin. Hidupnya kelam, gelap. Saudaraku, kita kadang-kadang hidup seperti itu. Beberapa di antara saudara mungkin stres menghadapi masa depan. Kau tidak tahu usahamu ini mau dibawa kemana dalam kondisi yang seperti ini. Engkau mungkin juga sakit, saudaraku. Gak sembuh-sembuh. Engkau juga mungkin ada kesulitan rumah tangga yang hampir pecah. Suami gak ngerti istri gak kesambut. Dan rasa-rasanya dunia ini runtuh. Itu yang terjadi pada murid-murid, ke-12 murid dan 120 orang yang berkumpul di situ. Ketakutan, sekarang akan giliran aku ditangkap oleh orang-orang Romawi itu. Tetapi setelah hari yang ketiga, malaikat datang, saudaraku. Dan batu itu digolekkan dari kubur. Maka tampillah Yesus dengan wajah, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Dia telah mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Sekarang dia berkuasa atas raja-raja di bumi. Satu ayat kita akan membuka dalam Wahyu pasal yang pertama. Saudara. Wahyu pertama ayat yang kelima. Ya, Wahyu yang pertama ayat kelima kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Sudah. Oh, dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara, saya kandani ya. Kita ini mengikuti seorang pribadi yang memang dulu mati. Tetapi kemudian dia hidup, dia berkuasa atas raja-raja. Bahkan di langit dan surga dan di bumi. Dalam kitab Matius pasal ke-28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudaraku, kita ini mengikuti pribadi yang hidup. Bukan tokoh yang mati, nabi yang mati, rasul yang mati, pemimpin yang mati. Kita mengikuti Yesus Kristus yang hidup sampai hari ini. Dan karena dia hidup, dia telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut menghadapi badai kehidupan ini. Entah ke ekonomi gonjang-ganjing dengan tarif yang sekarang menggetarkan seluruh dunia yang dikumandangkan oleh Pak Trump, Presiden, saudaraku. Akhirnya membuat ekonomi seluruh dunia menjadi kacau dan karu-karuan. Dan mungkin nanti lebih kacau. Tapi selama Bapak Ibu Saudara mempercayai kuasa kebangkitan. Di dalam Filipi pasal yang ke-3, ayat yang 10. Yang ku kehendaki ialah
mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus sampai hari ini ada. Dia mengubahkan, memberkati dan menyembuhkan yang sakit. Suatu saat ada orang yang namanya Teddy Hung, seorang kepala triad atau mafia di Hong Kong yang berkuasa. Dia mempunyai istri 4, pacarnya 7. Jadi berapa saudara? 11. Dia mempunyai 200 kasino yang tersebar di Hong Kong, di Macau, dan di Filipina. Dia mempunyai perusahaan money laundry atau penyucian uang, tempat prostitusi, perdagangan narkoba, hidupnya amburadul dan rusak ketika dia ditangkap, dimasukkan di sel penjara. Dia delek-delek gak bisa tidur. Siang malam gak bisa tidur. Ada seorang ibu yang biasa di penjara itu memberitakan Injil kepadanya. Langsung Teddy Hung ini mengatakan, kamu ngomong bahwa Yesus itu memberi keselamatan. Kalau sampai Yesus bisa memberi aku tidur, aku akan mengikut Yesusmu. Oke, kita akan berdoa ya. Langsung ibu ini mendoakan, saudara. Dan kemudian malamnya itu Teddy Hung tidur pulas. Kaget deh, langsung menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Istri pacarnya ditinggal hanya tinggal 1. Dia melayani sampai seumur hidupnya, saudaraku. Melayani orang-orang yang belakrak, orang-orang yang seperti dia dulu. Jemaatnya ratusan orang. Siapa yang bisa mengubah seperti itu? Kalau Yesus mati, dia tidak pernah bangkit, sia-sia iman kita. Sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 15, mulai ayat yang 16 dan seterusnya. Dan kalau hanya ini saja kita berharap, menaruh harapan kepada Kristus. Bahwa kita adalah orang yang paling malang di bumi ini. Yang benar adalah Kristus bangkit. Dan di dalam kebangkitan Tuhan memberi kuasa kepada kita. Untuk menginjak ular dan kala kejengking. Kuasa menambang tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Mengusir setan dan sebagainya. Kuasa ini ada pada kita. Itu orang Teddy Hung itu, orang yang paling ditakuti di Hong Kong. Di Macau dan sekitarnya, saudara. Hidupnya amburadul, tawuran, membunuh, narkoba, pelacuran, rusak seperti hewan. Tapi kok iso dirubah ya? Nah, Yesus mati seperti yang lain-lain itu mati. Maka tidak bisa orang mengubah pribadi seperti itu. Ada juga orang yang namanya James Nelson. Dia mabuk berat. Hidupnya mabuk. Mabuk, hari-harinya mabuk. Itu kesukaannya dan kepuasan dia terikat mabuk. Sampai suatu saat begitu parahnya dia pulang ke rumah. Ibu-ibunya, mamanya ngomel-ngomel. Akhirnya diambil batu bata dikeprok kepalanya. Mati di tempat. Akhirnya masuk penjara. Membunuh mamanya sendiri. Di penjara dia stres berat. Saudaraku. Kemudian di penjara itu ada berita yang memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Dan dia mencoba yang namanya Yesus. Mengundang masuk di hatinya. Dan dia kemudian terjadi penyesalan yang luar biasa. Tuhan, ampuni aku. Pengampunan itu masuk di hatinya. Saudaraku. Dan dia merasa, aku kok merasa damai sejahtera. Aku merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Aku membunuh ibuku sendiri, ibu kandungku. Karena aku berbuat dosa, dosaku parah. Tidak bisa diampuni sebab itu aku tidak mungkin punya harapan. Tetapi engkau sekarang memberikan pengampunan kepadaku. Saudara tahu, tidak ada kata-kata yang lebih indah di Alkitab. Selain namanya pengampunan. Tanpanya surga itu hanya ilusi. Kesembuhan-kesembuhan hanya sementara. Tanpa pengampunan kita bukan siapa-siapa dan kita tidak akan mewarisi kerajaan surga sama sekali. Ingat, Tuhan Yesus Kristus sudah mengampuni saudara dan saya. Saling mengampuni. Jangan engkau memegang dendam. Jangan engkau menimbun kebencian. Hari ini hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian.
Hati yang mati, pernikahan yang mati, ekonomi yang mati, hubungan yang mati. Engkau mati karena tidak bisa melayani Tuhan. Dibangkitkan karena Passover Day, hari kebangkitan Yesus Kristus. Dia tidak hanya hidup begitu saja, tapi hidup selama-lamanya. Saya juga heran, bagaimana Jim Nelson tadi, saudaraku, diampuni Tuhan. Akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan meninggalkan semuanya dan dia melayani sepenuh hati. Di gereja kita ini ada juga yang sakit. Sakitnya itu enggak bisa keringetan. Kan aneh ya saudara. Enggak bisa keringetan. Jadi meriang, sakit-sakitan. Namanya Bu Jumini. Ada apa enggak ya di sini ya? Bu Jumini dari Kesongo? Enggak ada? Coba berdiri. Oh sini Bu, sini. Saya sedilu aja. Dowo gak apa-apa hari ini ya. Didampingi Bu Erning ya, Bu Erning ini dulu yang mendoakan Bu Erning ini. Di luar. Ya wis. Sini Bu. Selamat Paskah, selamat Hari Kartini nggih. Jenengan kayak Ibu Kartini loh. Jenengan riyen kali Bu Erning, ganti wonge, jejal celun Pak. Lagi Bu Erning. Ini ya Bu Erning, tolong ini dibantu. Ini ceritanya bagaimana kok biyen gak keringetan iki piye jejal Bu? Sik. Ya, Bu. Kula matur nuwun kalih Gusti. Kula sakniki nggih pun diparingi waras kalih Gusti. Lah riyen pripun ceritane? Kula kriyen nggih namung niku lho Pak. Ajeng pindah mawon ngoten nggih. Sakit nggih. Sakit itu Nggih. sampai semua habis. Sampai semua habis, tanah dijual, sawah dijual, sapi, apa melih niku nggih. Nah, itu tapi dokter tidak menemukan sakitnya. Pindah teng anu nggih nyakit kula saniki mboten kula pindah. Kula nggih matur nuwun kalih Gusti. Nggih. Nah, terus tinggal rumah yang Rumah sakniki mboten napa-napa. rumah yang ditinggali itu mau terjual juga. Terus sebelum dijual itu ketemu, terus apa? Dikasih tahu king sinten niku jenengan. Bu Parmi. Nah, Bu Parmi sama Bu Parmi diajak ke Komsel. Diajak, waktu itu lemes, masih lemes, jadi di Komsel itu sambil tiduran. Tidak bisa keringetan lama, berbulan-bulan. Tidak bisa keringetan. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun tidak keringetan malahan. Sik nek tiyang mboten keringetan niku raosé pripun Bu? Nggih masuk angin, lemes ngoten. Lemes, Nggih, lemes, Nggih, lemes. Terus Saudara tidak bisa pernah ada yang makan. enggak keringetan? Ada? Semua pasti keringetan, Saniki pun normal. anu Bu. Kula saking pun matur nuwun kalih Gusti. Kula nek enjing kan masak nggih langsung kula adus, kula pun penak badan kalih Gusti, kula nggih matur nuwun kalih Gusti. Tapi wis keringetan? Pun sae, Oh. pun normal kula pun. Oke, matur suwun Gusti Nggih. berkahi. Iya. Nah, waktu di Komsel itu setelah kami doakan, dia duduk dan berkeringat. Langsung berkeringat, duduk. Kemudian waktu itu makan itu tajin itu aja enggak bisa masuk sudah lemes, benar-benar lemes itu. Dan di Komsel itu makan langsung, saat itu juga makan nasi urap di rumahnya Bu Yahni. Bu Yahni itu Bu Rebi. Dulu itu Bu Rebi ikut Tuhan duluan sebelum Bapak ya. Jadi Komsel di rumah Bu Rebi itu langsung makan nasi urap Bu Jum itu, langsung sehat hari itu juga, puji Tuhan. Itu berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena nama Yesus berkuasa. Dia telah bangkit. Dan dalam Tuhan Yesus tidak ada yang namanya jalan buntu. Selalu ada jalan di dalam Yesus Kristus. Tolong Som.
Jadi Bapak Ibu, kita ini mengikut Tuhan yang kuburannya kosong. Kalau saudara lihat, kuburannya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemerintahan, pejabat-pejabat presiden, ada semuanya jenazah mereka. Tapi kalau saudara lihat di kuburan Tuhan di Yerusalem sana, kosong saudaraku. Jadi karena hidup kita mempunyai semua pengharapan di bumi ini. Yesus Kristus itu sebetulnya juga enggak punya apa-apa loh saudara. Dia tidak punya pengaruh, tidak punya pendidikan. Tetapi dia lebih daripada siapapun juga. Lebih punya banyak murid daripada semua pendidikan digabung di seluruh dunia. Dia dalam namanya dituliskan lagu-lagu di seluruh dunia. Jauh lebih banyak dari gubahan lagu-lagu yang pernah diciptakan manusia. Dia tidak sekolah ilmu jiwa. Tetapi dia memberikan kelepasan kepada banyak orang yang putus asa. Dia tidak pernah sekolah kedokteran, tetapi menyembuhkan orang tanpa obat dan gratis. Dia tidak pernah merekrut tentara, tidak pernah menyandang pedang. Tetapi orang menyerahkan dirinya kepada Yesus. Tanpa satu letupan peluru pun. Dia telah mengalahkan maut. Dia adalah raja segala raja. Dan Tuhan segala Tuhan. Mulai hari ini engkau harus mematok di pikiran saudara. Bahwa karena Yesus itu bangkit, tidak dikubur. Dan dia hidup sampai hari ini. Di dalam dia ada pengharapan. Jangan pernah engkau takut menghadapi masa depan. Kecuali kalau saudara melanggar firman Tuhan dan tidak dibereskan. Kalau saudara masih, tadi saya ngomong, tidak bisa mengampuni, ada dendam di hati, ada hal-hal yang tidak dikenan Tuhan, saudara cepat bereskan. Supaya hubungan saudara itu lancar, normal. Tidak saudaraku yang tidak diampuni. Pasti diampuni. Kalau kita ini melangkah dan menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, maka anugerah kasih Allah akan dicurahkan kepada kita. Seperti Jim Nelson tadi, yang ngepruk kepalanya mamanya. Apa ya ini saudaraku? Orang yang jahatnya kayak begitu, kesetanan. Belum lagi kayak Teddy Hung tadi, yang istrinya 4, pacarnya 7, 200 kasino. Siapa yang rubah ini? Gak ada. Bahkan pun paling bisa memasukkan ke dalam penjara. Tidak ada bisa yang berbuat mengubahkan pikiran orang, memberi hati yang baru kecuali Yesus Kristus. Karya terbesar. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Filmnya enggak perlu ya, videonya. Satu lagi saya minta Ibu Ita. Ibu Ita yang dari Manado, dia telah disembuhkan Tuhan dari kanker. Mana? Bu Ita, ada? Tadi saya kayaknya ada ya. Halo? Bu Ita, Bu Ita. Oh di atas. Oke silakan turun. Ya, tahan sebentar Bapak Ibu Saudara. Hari ini hanya sekali aja ibadah. Rodok suwe sidik. Saudara engkau melihat cinta kasihnya Tuhan. Lihatan perjalanannya. Ketika dia dihajar, direndahkan, disalib. Harus pikul salib itu. Kemudian setelah dia disalib, dia ditumbak. Orang-orang teriak. Orang-orang meneriaki dia, menghujat dia. Kamu bisa menyembuhkan orang, tapi kamu sendiri tidak bisa. Kamu menyelamatkan orang, tetapi turunlah dari salib itu, maka kami akan percaya. Saudaraku dibuat habis-habisan. Ini salah satu karya Tuhan. Ya, silakan Bu Ita di sini. Agak
naik lagi supaya bisa dilihat. Lagi naik lagi. Ya, oke, boleh, silakan. 5 menit saja. Terima kasih, Shalom buat semua dan selamat Paskah. Puji Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan buat saya pribadi. Pada tahun 2023, bulan Oktober saya divonis kanker payudara. Dan pada bulan Februari, Maret 2024 saya harus menjalani operasi. Ketika saya sudah di ruangan operasi, kuasa Tuhan di situ dinyatakan buat saya. Ketika dokter mendekati saya dan dia mencari benjolan yang ada di payudara saya sebelah kanan, ketika itu juga dokter sudah tidak mendapati. Itu semua karena doa Haleluya. Amin. dari Bapak Penatua saya yang datang mengunjungi saya di rumah sakit. Dia mendoakan bahwa yang akan mengoperasi bukan dokter tapi Tuhan Yesus. Dan itu semua terjadi. Saya sangat bersyukur dan ucap syukur karena apa yang saya alami mungkin tidak bisa dibayangkan. Saya sudah down dan juga suami, anak-anak, kakak beradik semua terus mendoakan dan saya sangat bersyukur kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga dan sampai saat ini saya dinyatakan sembuh dan sehat kembali. Amin. Terima Puji kasih. Tuhan. Jadi kita nggak perlu merasa malu atau merasa rendah. Semua orang, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu bermohon dan berdoa. Karena hanya lewat doa, kuasa Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Yes, haleluya, puji Tuhan. Silakan, terima kasih banyak. Saudara, kita ini anak-anak Tuhan lebih mempunyai pengharapan daripada orang-orang lain di sana yang belum kenal Tuhan. Karena apa, saudaraku? Dari semua orang yang belum kenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih mempunyai harapan daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena apa? Ya karena Yesus hidup. Kenapa murid-murid itu sampai menjungkir balikkan dunia, memberitakan Injil. Mereka tidak takut dengan pedang, tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan penjara. Mereka membara karena ketika mereka frustasi, pikirnya mereka sudah tidak mempunyai harapan lagi. Yesus Kristus bangkit. Itulah yang menyuntik semangat mereka. Kobaran api yang di dalam mereka menjadi anak-anak Tuhan yang pantang menyerah. Karena mereka, kita semuanya mempunyai Tuhan yang hidup. Sampai sekarang, dia tetap hidup. Dia bersamamu, saudaraku. Ketika engkau meneteskan air mata, dia bersama dengan pergumulanmu. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin orang tua mengabaikan. Mungkin juga saudara seiman gak mau tahu, gak mengerti saudaraku. Tetapi dia yang berlakukan paku yang telah bangkit itu. Dia mengerti segala pergumulanmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagum. Dari awal full musik karya kasih yang termulia. Semua musik kasih yang renungkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Oh, kasih yang mulia
Dia hanya ku temukan di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Yesusku, kami temukan jawaban itu. Biarlah pujian ini keluar dari hati kita. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Amin, tak pernah berubah. Kasih semua, mari kita angkat tangan kita, saudara. Karya terbesar yang di balkon, angkat tanganmu. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan tanpa musik. Karya terbesar. Angkat tanganmu saudaraku pelan-pelan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tiada arah dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Semua angkat tangan kita, musik full. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Yes. Oh Lord Jesus. Amin. Saudaraku, engkau yang merasa kurang menghargai, sehingga pengorbanan Kristus yang demikian mengerikan hanya sebatas permukaan saja. Beberapa di antara engkau masih tetap memegang dosamu. Kau menyimpan dendam, menyimpan ketidak mau mengampuni orang. Apa gunanya, saudara? Kristus tersalib agar engkau pulih, engkau utuh. Kristus tersalib, dia bangkit agar engkau dikuduskan dan bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa. Yang wajahnya mempunyai pengharapan, punya masa depan yang telah ditetapkan Tuhan menjadi menerima berkat-berkatnya yang luar biasa. Saudaraku, mulai hari ini tinggalkan hidupmu yang lama. Datang kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak peduli seberapapun dosamu. Acuh tak acuh engkau terhadap dia. Engkau sembarangan beribadah, sembarangan hidup tanpa doa dan membaca Alkitab. Engkau meremehkan tuntunanmu, engkau berjalan sendiri. Sementara ini engkau membiarkan Kristus ada di luar hatimu, saudaraku. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara. Panggil dia, undang dia kembali. Merededikasi
penyerahan kembali hidup yang amburadul, yang mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, sekarang Tuhan Yesus tidak bisa disalib lagi. Tuhan Yesus tidak bisa diludahi. Dia tidak bisa dibokam, dipukul. Tapi dia bisa disakiti. Karena hidup kita tidak sepadan dengan kasih Kristus. Mulai hari ini saudaraku, buatlah komitmen kembali. Engkau akan membereskan hidupmu. Engkau akan mulai setia kepada Tuhan. Setia kepada keluarga. Setia kepada pemberitaan Injil yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita angkat tangan semuanya. Bapa di surga, kami tidak bisa menghadapi hidup ini, masa depan ini tanpa Engkau. Dan kami bersyukur karena Engkau telah bangkit dari kematian. Kami percaya penyerahan yang mati, pernikahan yang mati, kesehatan yang mati. Ide-ide yang mati menjadi hidup kembali. Karena Engkau Tuhan Allah yang hidup. Tuhan kami bersyukur. Kiranya berkat-Mu turun ke atas semua anak-anak-Mu yang angkat tangan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan, bersama kita akan memperhatikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Multimedia dipersilakan. Puji Tuhan, mari kita simak pengumuman untuk 1 minggu. Mari tetap semangat bertumbuh di dalam Komsel setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk waktu dan tempat bisa menghubungi PKS masing-masing. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 malam di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 pagi di Panti. Psalm 1 dan 3 setiap hari Jumat pukul 6 malam di gereja untuk wilayah Geneng di rumah Ibu Erna. Doa malam setiap Kamis minggu ketiga jam 9 malam di gereja. Halo Shaday Youth, jangan lupa ya datang di ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di Aula Peniel. Halo adik-adik, jangan lupa ibadah El Shaday Kids sesi pagi dan sore di Aula Peniel. Ibadah Raya sesi 1 jam 7 pagi dan sesi 2 jam 4 sore. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Happy Sunday and Easter Day. God bless you. Sambil saya menambahkan pengumuman, mungkin janji imannya bisa ditayangkan. Saudara, sehabis ibadah ini saudara jangan pulang dulu. Kita ada perjamuan kasih ya, nanti di samping sana. Kita akan makan bersama, terus ngobrol, saling sapa, paling tidak ya. Yuk kita ikat persaudaraan kita, karena kita ini keluarga kedua. Nah, juga sehabis ibadah ini ada lomba mencari telur Paskah bagi semua, bukan bagi sekolah minggu ya ini. Di sekitar gereja dan pastori, tetapi bukan di lapangan parkir. Gereja, pastori dan juga TK. Ada 150 telur asin yang disembunyikan. Plus di telur itu ada yang beberapa telur itu kalau tidak salah 50 atau gimana itu ada hadiahnya. Nanti yang mendapat telur yang ada mungkin tanda emasnya, saudara bisa langsung mencari Pak Ari atau Bu Heni di tempat Aula Petra karena itu ada hadiahnya. Jadi ini sudah dirancang oleh panitia ya. Jadi nanti mulai di TK,
Gereja maksudnya bukan di dalam, enggak di dalam kayaknya, di luar semuanya. Terus sama pastori juga bukan di dalam pastori ya. Tidak ada di pastori. Pokoknya di sekitarnya situ saja semuanya. Ya. Nih, karena di itu tadi ada door prize-nya ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk kita rame-rame mencarinya. Baru setelah mencari kita akan makan bersama-sama. Adakah yang baru pertama kali ini hadir pagi hari ini? Bisa mengangkat tangan? Hah? Janji iman bisa ditayangkan? Gak ada? Gak ada, oke. Nah, oke, kita akan berdoa buat anak-anak kita yang SMP itu sudah ujian, tetapi minggu depan kayaknya ada tes UTBK atau masuk perguruan tinggi negeri. Ya, yuk kita bawa persembahan kita bangkit beri bersama-sama, kita berdoa buat persembahan. Setelah itu kita berdoa buat anak-anak kita yang akan tes di perguruan tinggi negeri. Dan kita akan berdoa buat terima berkat. Jadi jangan keluar dulu. Yang keluar gak terima berkat, saudaraku ya. Yuk kita bawa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bangkit, hidup kami ada pengharapan. Karena Engkau bangkit Tuhan, kami hidup lebih daripada pemenang. Karena kami tahu, kami sedang menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tetap bekerja sampai hari ini. Tidak ada kata tidak mungkin bersama dengan Engkau. Semua yang menurut manusia gagal, ketika kami percaya kepadamu, maka itu akan terjadi keberhasilan. Di tangan kami ada persembahan yang kami naikkan kepadamu. Bila melalui persembahan ini, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan diperluas. Terimalah persembahan kami ini dengan kasih setia Tuhan. Kami berdoa sepakat buat anak-anak kami yang akan ujian minggu depan untuk masuk perguruan tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kiranya roh hikmat turun atas mereka. Semua yang dipelajari itu akan keluar sehingga mereka bisa mengerjakan dan Tuhan tempatkan di tempat yang sudah Tuhan pilihkan. Dalam nama Yesus Kristus. Tengadahkan tanganmu ke surga. Kami mau pulang bersama-sama. Kami mau makan perjamuan kasih. Biarlah perjamuan kasih ini mengikat kami satu dengan yang lain. Karena anugerah Tuhan. Sekarang kami tengadahkan tangan kami kepadamu karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Kami perlu sentuhan kasih-Mu. Supaya kami mengingat dan menghargai Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atasmu, atas keluargamu, kesehatanmu, sawah ladang ternakmu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu, anak-anakmu disertai oleh Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka semuanya. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus. Amin. Kotak persembahan ada di depan, ada di samping, ada di
memampukan untuk kami berjalan dalam rancangan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat ibadah pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat pulang, selamat Hari Paskah Tuhan Yesus.